Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh orang tua wali, wisudawan dan para tamu undangan dalam upacara wisuda ketiga Stikes Karya Putra Bangsa tahun 2020. Kami informasikan kepada seluruh wali wisudawan dan tamu undangan, demi tertibnya acara, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Wisudawan dimohon memastikan jaringan internet dan ketersediaan paket data internet selama kegiatan ini, minimal 2 GB. Wisudawan menggunakan identitas Zoom dengan keterangan nama lengkap. Wisudawan direkomendasikan menggunakan laptop. Kecuali tidak tersedia laptop, wisudawan dapat menggunakan handphone. Wisudawan memakai toga selama acara berlangsung. Selama acara berlangsung, wisudawan dimohon untuk tetap berada dalam layar aplikasi Zoom dan tidak diperkenankan menggunakan gambar diam. Wisudawan berada di ruangan yang tenang dan bebas dari suara atau gangguan lain. Wisudawan tidak diperkenankan meninggalkan tempat selama wisuda daring berlangsung. Mikrofon selalu dikondisikan pada posisi mute atau dimatikan, kecuali jika diminta untuk mengaktifkan mikrofon. Setelah Ketua Stikes menyebut, "Dengan ini saya menyatakan Anda di wisuda," maka orang tua atau wali wisudawan dipersilakan memindah tali toga dari kiri ke kanan. Janji wisudawan dipimpin oleh satu orang perwakilan wisudawan dengan mengaktifkan mikrofon. Sedangkan wisudawan lainnya menirukan janji wisudawan dengan kondisi mikrofon mute. Senat Stikes Karya Putra Bangsa memasuki ruangan upacara. Senat dipersilahkan untuk duduk. Yang terhormat, Kepala LL Dikti Wilayah 7 atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Karya Putra Bangsa. Yang kami hormati, pimpinan perguruan tinggi wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Yang kami hormati, para tamu undangan. Yang kami hormati, para dosen beserta sivitas akademika Stikes Karya Putra Bangsa, dan wisudawan-wisudawati yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan kuasa-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu, 7 November 2020 untuk melaksanakan sidang senat terbuka Stikes Karya Putra Bangsa dalam rangka wisuda ketiga Stikes Karya Putra Bangsa. Pada hari ini, sebanyak 20 sarjana farmasi yang telah ditetapkan dan dinyatakan kelulusannya pada yudisium prodi S1 Farmasi Stikes Karya Putra Bangsa dan akan dikukuhkan melalui wisuda periode ini. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sidang senat terbuka. Yang kedua, pembacaan laporan akademik dan surat keputusan lulusan. Yang ketiga, pelantikan wisudawan dan wisudawati. Yang keempat, pembacaan janji wisudawan dan wisudawati. 5. Sambutan-sambutan.
6. Penyerahan penghargaan wisudawan-wisudawati berprestasi. 7. Pidato wakil wisudawan. 8. Doa. 9. Penutupan sidang senat terbuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tetap mematikan mikrofon. Senat dimohon berdiri. Duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka Senat Stikes Karya Putra Bangsa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Sidang. Kepada Bapak Apoteker Dr. Andes Ari Kristiono M.Fam, disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung dalam rangka wisuda sarjana farmasi tanggal 7 November 2020 saya nyatakan dibuka. Pembacaan laporan akademik dan surat keputusan lulusan Stikes Karya Putra Bangsa kepada Bapak Apoteker Dr. Andes Ari Kristiono M.Fam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala EL Dikti Wilayah 7 atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Patelki Wilayah Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, Kapolres Tulungagung atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, Kepala BNN Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, Ketua IAI Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, Ketua PAVI Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, Rohaniawan Departemen Agama Kabupaten Tulungagung, Ketua Yayasan Karya Putra Bangsa Tulungagung, Ketua dan anggota Senat Akademik Stikes Karya Putra Bangsa, para pemimpin Stikes Karya Putra Bangsa, para dosen dan tenaga kependidikan Stikes Karya Putra Bangsa, dan saudara pimpinan perguruan tinggi sewilayah Tulungagung dan sekitarnya. Para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para wisudawan serta wisudawati beserta orang tua yang berbahagia. Hanya kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita ungkapkan di pagi
yang indah ini karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita untuk dapat bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung, yaitu upacara wisuda angkatan ketiga tahun akademik 2020. Hadirin yang bahagia, sebagai pertanggungan jawab Stikes Karya Putra Bangsa kepada publik, wajib bagi kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah kami laksanakan selama 5 tahun sejak kami mulai menjalankan amanah untuk penyelenggaraan Stikes Karya Putra Bangsa, yaitu mulai tahun akademik 2014-2015 sampai tahun akademik 2019-2020 kepada masyarakat luas, utamanya kepada seluruh hadirin pada upacara wisuda ketiga mahasiswa Stikes Karya Putra Bangsa. Stikes Karya Putra Bangsa berdiri atas dasar SK Kemendikbud nomor 569/E0/2013 tanggal 11 Desember 2013 dengan 2 prodi, yaitu prodi S1 Farmasi dan prodi D3 Analis Kesehatan. Karena pertimbangan pada waktu Stikes Karya Putra Bangsa baru mulai proses pembelajaran pada tahun akademik 2014-2015 dan di tahun 2018 Ketua Prodi sudah terakreditasi oleh LAMPTKes. Stikes Karya Putra Bangsa memiliki visi menghasilkan lulusan yang berkualitas baik, yang memiliki jiwa entrepreneur di bidang teknologi kesehatan serta mampu bersaing dalam skala nasional. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Stikes Karya Putra Bangsa telah melaksanakan berbagai upaya, di antaranya adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Dharma Pendidikan atau pengajaran, Dharma Penelitian, dan Dharma Pengabdian kepada masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Stikes Karya Putra Bangsa dalam Dharma Pendidikan antara lain kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan model pembelajaran student central learning, di mana mahasiswa sebagai sentral proses pembelajaran dan dosen berperan sebagai fasilitator. Untuk menunjang model pembelajaran tersebut di atas, telah disediakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan set komputer beserta LCD, proyektor secara permanen, dan jaringan internet pada masing-masing kelas. Juga telah disediakan laboratorium yang hanya dilengkapi dengan alat-alat yang standar, namun juga ada beberapa alat yang tergolong advance. Laboratorium tersebut antara lain: 1. Yaitu laboratorium kimia analisa, 2. Laboratorium preskripsi, laboratorium botani farmasi, laboratorium teknologi farmasi, laboratorium farmakokinetik, laboratorium farmakologi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium patologi klinik, laboratorium bioteknologi, dan laboratorium informatika, serta perpustakaan yang sudah digital atau digital library. Dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas baik, serta SDM baik dan SDM dosen maupun SDM pendidikan sangatlah penting. Setiap prodi di Stikes Karya Putra Bangsa memiliki 6 dosen dengan kualifikasi magister, dan untuk pengembangannya saat ini 3 orang asisten dosen yang masih berkualifikasi sarjana sedang menempuh program magister guna memperoleh syarat minimal jenjang pendidikan dosen. Kualifikasi pendidikan SDM kependidikan di Stikes Karya Putra Bangsa saat ini adalah Administrasi S1 Akuntan Ekonomi, S1 Teknologi Informasi, D3 Akuntansi, Pustakawan S1 Perpustakaan, Laboran S1 Kimia, S1 Farmasi, D3 Farmasi, dan D3 Analis Kesehatan. Agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana secara maksimal,
Stikes telah menjalankan kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Kerjasama tersebut antara lain dengan 1. Segi University Malaysia, Masa University Malaysia, Universitas Bojonegoro, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Universitas Kadiri di Kediri, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Akademi Kesehatan Arga Husada Pare, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, Industri Jamu Payung Pusaka Kediri, RSUD Dr. SK Tulungagung, RS Bayangkara Tulungagung, RS Era Medika Tulungagung, Laboratorium Klinik Ultramedika Tulungagung, kemudian Yayasan Bumi Bung Karno Blitar, juga CV Jaya Rindu Pratama Pare, dan Bank Jatim Tulungagung, serta trainer muda manajemen. Untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara berkala, kami mengadakan monitor dan evaluasi dalam setiap bidang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, beban kerja dosen, serta evaluasi hingga pelaksanaan upacara wisuda. Selama kurun waktu 5 tahun sejak memulai proses pembelajaran, mahasiswa Stikes Karya Putra Bangsa berhasil meraih beberapa prestasi yang cukup membanggakan, yaitu 1. Saudari Devri Windy Sari sebagai finalis pada pemilihan mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah 7 pada tahun 2017. Yang kedua, Saudari Rabia Adawiyah dan M. Dian Ilhamto juara 2 Temu Karya Sukarelawan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh PMI tahun 2017. 3. Foni Intan Prasasti, Amelia Indah Widuri, dan Lisa Yuhana sebagai finalis pada literatur review kategori of mediastinum competition yang diselenggarakan oleh UMM pada tahun 2018. 4. Vita Sundari sebagai pemakalah dalam Seminar Nasional Kimia dan Pembelajaran atau SNKP yang diselenggarakan oleh Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang pada tahun 2018. 5. Ini juga Vita Sundari, Rizky Asri Fauzi, dan Taufik Salis Saifuddin mendapatkan dana hibah dikti program kreativitas mahasiswa atau PKM untuk urutan kelima bidang pada tahun 2019. Silisia Jafranka R, Iin Dwi Astari, dan Hervin Rahmaning P sebagai finalis pada Medan National Conference Festival Ilmiah Mahasiswa atau MNC Film pada tahun 2019. Sedangkan prestasi yang diraih oleh dosen antara lain sesuai. Yang pertama adalah Saudara Afidatul Muafidah MSI, penelitiannya yang berjudul Liquid Chromatography for Analysis and Metformin in Mammalian SP, dimuat pada jurnal internasional The Journal of Pure and Applied Chemistry Research pada tahun 2017. Yang kedua, Rosalina Jatmika MSI MSc, penelitiannya yang berjudul Determination of Paraben by Injection Pot Derivation Coupled with Gas Chromatography, Mass Spectrophotometry and Matrix Solid Phase Dispersion, masuk dalam Proceeding International Conference and Chemistry and Material Science pada tahun 2018. Yang ketiga, Helda Wika Amini MSI MSc, penelitian yang berjudul Study on Esterification Misty-State Using Ultrasonication, masuk dalam Proceeding International Conference and Chemistry
and Material Science pada tahun 2018. Yang keempat, Afidatul Muafidah MSI dan Indra Laksmana Tarigan MSc mendapatkan hibah penelitian dosen pada tahun 2019. Dan yang kelima adalah Saudara Wimbuh Triwidodo MSI mendapatkan beasiswa BPDN untuk menempuh program S3. Selain hard skill, mahasiswa Stikes Karya Putra Bangsa juga dibekali dengan soft skill. Soft skill tersebut selain diberikan atau didapat pada saat proses pembelajaran, juga didapat melalui kegiatan BEM maupun UKM dan UKM atau unit kegiatan mahasiswa di Stikes Karya Putra Bangsa, antara lain yaitu bidang 1 olahraga. Ini berkaitan olahraga ini badminton, futsal, dan voli. Kemudian yang kedua adalah musik, paduan suara dan band. Kemudian yang ketiga PIO, Pusat Informasi Obat dan Napsa. Kemudian yang keempat adalah KOP Sukarela atau KSR. Kemudian ada kegiatan yang kelima adalah Excellent Academic Club. Yang kelima adalah Mapala, mahasiswa pecinta alam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh sivitas akademika Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung mengajukan selamat kepada para wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Kepada orang tua asuh, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, serta saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Stikes Karya Putra Bangsa, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih karena atas kerjasama dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, hingga anak-anak kita berhasil menyelesaikan studinya dan diwisuda pada pagi yang berbahagia ini. Akhirnya, saya mewakili sivitas akademik Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung melepas dan mengikuti perjalanan saudara-saudara para wisudawan dengan harapan dan doa semoga sukses dalam meniti karir atas hidayah, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada pembacaan berkaitan dengan keputusan Ketua Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung dalam hal lulusan program sarjana pada wisuda ketiga. Keputusan Ketua Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung nomor 1084 garing SKPB garing 11 garing 2020 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ketiga Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung pada tahun 2020. Ketua Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan, Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung telah berhasil meluluskan 20 dari program sarjana. B. Bahwa Stikes Karya Putra Bangsa pada tahun 2020 ini akan mewisuda para lulusan ketiga sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 7 November 2020. C. Bahwa sebagaimana perwujudan perlu ditetapkan surat keputusan Ketua Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 5. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 569/E0/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang pendirian Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Putra Bangsa Nomor 157A/YKPB/4/2019 tanggal 26 April 2019 tentang statuta Stikes Karya Putra Bangsa. Memperhatikan hasil studi mahasiswa di lingkungan Stikes Karya Putra Bangsa. Menetapkan pertama, keputusan Ketua Stikes tentang lulusan program sarjana pada wisuda ketiga Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung tahun 2020. Kedua, menyatakan kelulusan kepada 20 mahasiswa dari program sarjana dari prodi S1 Farmasi. Ketiga, penetapan kelulusan sebagaimana dinyatakan dalam diktum kedua di atas adalah mahasiswa yang telah di yudisium pada tanggal 4 September 2020. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbagi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 2 November 2020, Stikes Karya Putra Bangsa Ketua Dr. Dino Sri Utami, Magister Hukum. Lampiran 1. Keputusan Ketua Stikes Karya Putra Bangsa nomor 1084/SKPB/11/2020 tanggal 7 November 2020 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ketiga Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung tahun 2020. Nama mahasiswa: 1. Mia Audinia Kurnia Safitri, lulus dengan predikat pujian. Nurdiana Mufida Apriliani, lulus dengan predikat pujian. Arya Agustina Aksya, lulus dengan predikat pujian. Liska Fitroharianto, lulus dengan predikat pujian. Noviana Mandika, lulus dengan predikat pujian. Kristina Handayani, lulus dengan predikat pujian. Siti Awalul AR, lulus dengan predikat pujian. Aina Laili, lulus dengan predikat pujian. Rizka Ahyar Hidayati, lulus dengan sangat memuaskan. Cindy Karisma N, lulus dengan sangat memuaskan. Endro Adi Prastiwan, lulus dengan sangat memuaskan. Zahrina Hani Nabila, lulus dengan sangat memuaskan. Lucy Dwi Fidriani, lulus dengan sangat memuaskan. Nurul Hidayah, lulus dengan sangat memuaskan. Opi Angela, lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Agus Ulil A, lulus dengan sangat memuaskan. Emma Krismawarsari, lulus dengan sangat memuaskan. Devi Maiporensa Suryani, lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Febri Esfandi, lulus dengan sangat memuaskan. Dan 20, Bagas Tri Priyambodo, lulus dengan sangat memuaskan. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 2 November 2020, Stikes Karya Putra Bangsa Ketua Dr. Dino Sri Utami, Magister Hukum. Demikian kami bacakan SK pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars dan Himne Stikes Karya Putra Bangsa
oleh tim paduan suara Gema Putra Bangsa. Nia Audina Kurnia Safitri, Sarjana Farmasi, lulus dengan predikat pujian. Nurdiana Muhida Apriliani, Sarjana Farmasi, lulus dengan predikat pujian. Arya Agustina Asia, Sarjana Farmasi, lulus dengan predikat pujian. Rizka Fitroha Rianto, Sarjana Farmasi, lulus dengan predikat pujian.
Noviana Mandaki, sarjana farmasi, lulus dengan predikat pujian. Kristina Handayani, sarjana farmasi, lulus dengan predikat pujian. Siti Awalul Amanatur Rohmah, sarjana farmasi, lulus dengan predikat pujian. Aina Laili, sarjana farmasi, lulus dengan predikat pujian. Rizka Ahyar Hidayati, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cindy Karisma Nur Quran, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Endro Adi Prastiawan, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zahrina Hani Nabila, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lucy Dwi Fitriani, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Hidayah, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Opi Angela, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Agus Ulil Albab, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Emma Krismawarsari, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Devi Mai Porensa Suryani, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Febri Isfandi, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bagas Tri Piambodo, sarjana farmasi, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dimohon kepada Ketua Dewan Sidang untuk mempersiapkan diri melantik wisudawan-wisudawati. Dengan ini, nama-nama yang telah disebutkan saya nyatakan diwisuda. Terima kasih. Kepada orang tua wali wisudawan-wisudawati, dimohon untuk memindahkan tali topi toga dari kita. Halo? Pembacaan janji wisudawan kepada yang bertugas dimohon untuk mempersiapkan diri. Wisudawan dan wisudawati dimohon untuk ikut mengucapkan janji dengan tetap mematikan mikrofon. Prasetya wisudawan wisudawati. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, wisudawan wisudawati menyatakan prasetya. Wisudawati menyatakan prasetya. Akan selalu menjunjung Martabat kami sebagai akademisi. martabat kami sebagai akademisi. 2. Dua, Akan selalu berpegang teguh akan selalu berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah dalam keadaan apapun. 3. tiga, Akan selalu menjaga nama baik
serta menjunjung tinggi nama alma mater sebagai lembaga ilmiah. serta menjunjung tinggi nama 4. Akan selalu berusaha membantu alma mater dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. 5. Akan selalu mengabdikan ilmu akan selalu mengabdikan ilmu demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dengan cara yang sebaik-baiknya. Sambutan Ketua Yayasan Karya Putra Bangsa kepada Bapak Dr. Sigit Sarjono MEC, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan seluruh jajaran Sivitas Akademika. Yang terhormat para undangan, Bapak Bupati atau yang mewakili LLDikti atau yang mewakili Kapolres, Bapak Kodim atau yang mewakili, dan yang terhormat orang tua, wali, para wisudawan. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas berkatnya kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan keridhoannya, sehingga Stikes Katrasa terus berkembang maju dan memberi kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Stikes yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Putra Bangsa Tulungagung, juga kepada para lulusan SLTA yang telah menetapkan pilihannya melanjutkan studi di Stikes ini. Saya ke depan bermimpi bahwa Stikes ini bisa menjadi sebuah kampus yang saya sebut small is beautiful, kecil tapi indah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Yayasan Karya Putra Bangsa menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, kontribusi para wali, orang tua, wisudawan, wisudawati telah berperanan sangat besar dalam mendidik, membimbing, dan memberikan motivasi kepada putra-putrinya selama menjalani proses studi sampai kelulusannya. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan Yayasan Karya Putra Bangsa sebagai mitra dalam membimbing para putra-putrinya meraih cita-cita untuk masa depan. Kepercayaan Bapak Ibu merupakan amanah bagi kami untuk terus menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi, baik dari sisi akreditasi, tenaga pengajar, dan sarana prasarana. Konsistensi dan prestasi menjadi jawaban kami untuk terus meneguhkan citra Stikes sebagai institusi pendidikan tinggi berkualitas. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum lebih jauh saya bicara, mari kita sejenak mengenang the founding father dari Stikes ini, yaitu almarhum Dr. Soeharno. Beliau yang mendirikan Stikes ini tanpa pamrih, yang telah mendahului kita
pada tanggal 29 Maret 2020 yang terkena COVID. Untuk mengenang jasa beliau, marilah kita tundukkan kepala sejenak dengan membacakan Al-Fatihah agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah mulai. Selesai. Para wisudawan dan para orang tua yang saya hormati, keputusan memilih Stikes Katrasa Tulungagung sebagai sarana untuk mencapai cita-cita tentunya sudah tepat. Di zaman yang terbuka dan global ini, bukan suatu jaminan kalau kuliah di kota besar itu selalu baik. Karena semua informasi dengan mudah bisa terjangkau di seluruh negeri ini. Yang paling penting bukan karena letak kotanya di Malang, di Surabaya, Madiun, atau di Jogja, tapi apakah lembaga itu punya komitmen terhadap mutu atau tidak. Karena Stikes Katrasa Tulungagung senantiasa meningkatkan komitmennya dalam mutu pelayanan pendidikan kepada mahasiswa dan meningkatkan mutu lulusannya. Cerminan ini pertama-tama tampak pada saat memasuki arena kampus Stikes di Sumber Gempol. Terasa kampus yang small and beautiful. Selanjutnya ketika Anda semuanya, para mahasiswa, memulai meniti studi dan menjalani proses belajar mengajar, capai mutu yang saya singkat yaitu mulia. Mulia kepanjangan dari kata mutu unggul lewat ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak tampaknya nggak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa akhlak akan menjadikan kesombongan, menjadikan musyrik. Akhlak tanpa ilmu seperti orang bahlul, seperti ulama palsu yang selalu menyebarkan hoak. Oleh karena itu, marilah kita semuanya mulai saat ini dan seterusnya selalu menggelorakan untuk mahasiswanya, yaitu mulia, mutu unggul lewat ilmu dan akhlak. Para hadirin yang terhormat, hal di atas dilandasi oleh visi dan misi dari Stikes yang tadi sudah disampaikan dalam pidato yang pertama. Stikes Katrasa Tulungagung senantiasa berupaya menghantarkan mahasiswa mewujudkan cita-cita sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berkompeten, mempunyai akhlak dan moral yang mulia. Sebagai lembaga pendidikan, Stikes Katrasa Tulungagung menunjukkan komitmen terus-menerus untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mencapai standar kualitas tertentu, antara lain menyiapkan mahasiswa sebagai sumber daya manusia kreatif dan dinamis, baik dari segi kemampuan akademis, teknis, maupun keterampilan. Kami terus melakukan upaya optimal agar mahasiswa dapat menjalankan proses belajar mengajar yang terbaik. Kami dari yayasan menerapkan metode pembelajaran. Kalau tadi yang dari ketua menjelaskan Center Student Learning, nah, itu metodenya. Tapi kalau saya punya angan-angan bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa harus bersandarkan pada KAFID. KAFID adalah dosen harus punya komitmen. Kemudian friendly. Friendly itu selalu bisa tersenyum, seperti Bu Putri ini, nah, selalu tersenyum. Kemudian intelektual. Dari kata-katanya selalu intelektual dan tawadu. Jadi
menjadi dosen. Dalam mengajar harus punya komitmen saya mengajar. Yang kedua, friendly, harus bisa tersenyum. Senyum yang baik, kalau itu disampaikan dengan 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan senyumnya. Kalau tidak, maka bisa medok. Senyum ini sangat penting sekali. Senyum adalah suatu ibadah. Tapi jangan tersenyum-senyum terus pada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Stikes Katrasa yang menerapkan metode pembelajaran yang komprehensif tadi sudah disampaikan dengan student center learning. Stikes Katrasa Tulungagung guna menunjang dan meningkatkan kemampuan akademik dan soft skill mahasiswa secara mandiri, disediakan beberapa fasilitas. Tadi banyak sekali lab-lab yang dimiliki oleh Stikes. Yayasan PKB selaku badan penyelenggara Katrasa selalu mendorong agar konsisten di garis depan bersama perguruan tinggi lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yayasan menyampaikan ucapan selamat pada wisudawan Stikes, kontribusi wali dan orang tua. Para lulusan sekalian yang berbahagia, dengan bekal ilmu saudara peroleh selama ini, saya berharap saudara-saudara akan mampu bersaing di pasar kerja untuk berkarya di masyarakat. Tantangan saudara yang hadapi di masyarakat sudah barang tentu lebih berat apabila dibandingkan dengan di kampus. Sebab persoalan yang dihadapi sangat beraneka ragam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia akal, ilmu, kecerdasan, dan pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan menghadapi tantangan yang ada di masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Wisudawan yang berbahagia, keberhasilan wisudawan dalam menyelesaikan studi di Stikes ini adalah berkat usaha dan kerja keras saudara-saudara yang telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh berhasil melewati masa-masa yang sulit, penuh tantangan dan cobaan. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan saudara wisudawan ini berkat jerih payah dan perjuangan keluarga, orang tua, suami, istri, kalau sudah memiliki, bahkan anak-anak. Kepada para wisudawan, saya berharap agar senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga itu. Insya Allah keberhasilan yang penuh berkah akan saudara dapatkan jika saudara senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga, memberikan bantuan. Harapan kami, terutama bagi para wisudawan, setelah memperoleh gelar sarjana, hendaklah belajar untuk menjadi kupu-kupu. Karena kupu-kupu memiliki satu filosofi, yaitu metamorfosa. Setidaknya ada 4 perubahan yang perlu diteladani. Pertama, perubahan bentuk, seyogyanya setelah lulus harus ada perubahan dalam penampilan. Dalam hal ini adalah memiliki akhlak yang baik. Perubahan struktur, ibarat kupu-kupu memiliki sayap sehingga tampak lebih indah. Sedangkan lulusan hendaknya lebih dewasa dan matang dalam menghadapi masalah. 3. Perubahan pergerakan. Sebagai lulusan S1 harus memiliki mobilitas tinggi dan jaringan yang luas. 4. Perubahan fokus. Sebagai lulusan S1 harus memiliki fokus ke depan yang lebih baik. Kepada para lulusan yang akan meninggalkan kampus tercinta ini, saya menitipkan nama baik alma mater. Dimanapun saudara berada dalam kegiatan apapun, jagalah nama baik alma mater dan jagalah sampai
Jangan menodai nama baik Al-Matajur sehingga merugikan masyarakat luas. Tingkatkan rasa kebersamaan sesama alumni, bergabunglah pada ikatan alumni Stikes Katrasa Tulungagung. Para wisudawan yang saya cintai, walaupun Anda semuanya sudah menjadi alumni, kami harapkan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Para lulusan Stikes sekalian yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini saya mempersembahkan puisi khusus para wisudawan. Perlahan sang waktu telah berganti, 1000 hari telah berlalu. Di selasar ruang-ruang kelas, aku seringkali mendengar tawamu, masih pula melekat senyummu. Hari ini aku merasa bahagia melihat keberhasilanmu, tapi esok dan hari-hari selanjutnya akan merasa sepi. Hati ini terasa sedih kehilangan bayangmu. Hati ini berat untuk berpisah melepaskanmu, tapi aku sadar harus melepaskanmu, anak-anakku. Masa depanmu bukan lagi di sini lagi. Raihlah bulan dan bintang di langit. Jagalah dirimu, anak-anakku. Di usia senjaku ini, aku risau. Bisakah mendengar tawamu lagi? Ya Allah, berikanlah hambamu ini umur panjang, agar bisa mendengar berita bahagia darimu, anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat LL Dikti wilayah 7 atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Partelki wilayah Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolres Tulungagung atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BNN Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua IAI Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PAVI Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Yayasan Karya Putra Bangsa Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati pimpinan Senat Karya Putra Bangsa beserta anggota. Yang kami hormati para dosen dan segenap fakultas akademika Stikes Karya Putra Bangsa Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati terkhusus untuk para wisudawan, wisudawati, dan para orang tua mahasiswa. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara sidang senat terbuka Stikes Karya Putra Bangsa Kabupaten Tulungagung dalam rangka untuk mewisuda sarjana farmasi angkatan ketiga. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Kami memohon maaf karena Bapak Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami. Beliau berkirim salam kepada seluruh undangan yang hadir dan mengucapkan selamat kepada para wisudawan, juga kepada orang tua mahasiswa yang telah menempuh pendidikan sekian lama di Stikes Karya Putra Bangsa sehingga saat ini telah berhasil dengan baik. Saya ucapkan selamat juga kepada Sivitas Akademika yang telah berhasil para mahasiswa ini menjadi sarjana.
Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, harusnya kondisi untuk wisuda sarjana tidak seperti ini karena kondisi COVID. Kita harus memaklumi sehingga mungkin para orang tua mahasiswa kurang begitu surprise terhadap wisudawan putra-putrinya. Mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi hikmat dan makna dari acara wisuda pagi ini. Kami berpesan kepada anak-anakku, para wisudawan, wisudawati, sarjana farmasi, Anda masih mulai masuk ke dunia yang sebenarnya. Anda akan menempuh jenjang berikutnya, apakah itu mau ke kerja atau melanjutkan ke profesi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan langkah Anda semuanya dimudahkan ke depannya. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Senat bahwa wisudawan wisudawati ini juga sudah dipersiapkan untuk entrepreneur. Jadi jangan berharap meminta pekerjaan, tetapi harapan pada Anda justru Anda akan mampu menciptakan kerja ke depannya. Sehingga Anda harus dewasa dalam hal ini untuk menyikapi dunia nyata yang sebenarnya. Banyak ruang yang bisa sarjana farmasi berkiprah di sana. Ada banyak tanaman-tanaman obat tradisional yang perlu dikembangkan. Dan pangsa pasarnya lumayan cukup besar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Maka kembangkan wawasan Anda untuk entrepreneur, menciptakan lapangan kerja, bukan menunggu panggilan menjadi pegawai negeri sipil yang rata-rata. Ini kan secara teknis, bukan karena saya kan. Bukan karena terus berharap menunggu-nunggu pekerjaan menjadi pegawai atau semacamnya. Kepada orang tua mahasiswa, kita sama-sama bersyukur pagi ini karena putra-putri kita telah menyelesaikan pendidikan, kembali ke lingkungan keluarga, keluarga yang ikut mendewasakan putra-putri tercinta kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mewakilkan kepada kami, titip salam selamat kepada dari Bapak Bupati kepada para wisudawan dan wisudawati. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasil Rohmat. Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan wisudawan wisudawati berprestasi akademik dan non-akademik secara simbolis. Wisudawan berprestasi akademik diraih oleh Saudari Nia Audina Kurnia Safitri, Sarjana Farmasi. Berprestasi akademik 2 diraih oleh Saudari Nurdiana Mufida Apriliani, Sarjana Farmasi. Berprestasi akademik 3 diraih oleh Saudari Arya Agustina Asia, Sarjana Farmasi. Wisudawan berprestasi non-akademik diraih oleh Saudari Kristina Handayani, Sarjana Farmasi. Acara selanjutnya yaitu
Pidato Wakil Wisudawan. Kepada Wakil Wisudawan disilakan. Mohon maaf atas terjadinya kendala teknis. Saya akan melanjutkan pidato yang saya sampaikan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung yang telah membantu segala keperluan kami selama menempuh pendidikan di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung ini, dan pada hari ini pula kami memohon maaf atas semua kesalahan kami yang sering membuat Bapak dan Ibu sibuk, pusing, dan lelah karena begitu banyak permintaan ini dan itu dari kami. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semua. Yang terakhir, teruntuk teman-temanku, mahasiswa Prodi S1 Farmasi Angkatan 2016, perjuangan selama 4 tahun ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Selama 4 tahun ini, begitu penuh tantangan, rintangan, serta ujian yang telah kita semua jalani. Yakinlah, semuanya tidak lain adalah sebuah proses supaya kita lebih dewasa, supaya membuat kita memahami bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang sarjana. Supaya kita tahu bahwa orang tua kita telah berjuang dengan seluruh tenaganya, memperjuangkan kita untuk terus belajar. Supaya kita tahu pula bahwa kita saat ini sudah Allah takdirkan menjadi sarjana yang begitu besar tanggung jawabnya. Oleh karenanya, akan hamba rasanya apabila ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita alami tidak menjadikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Teman-teman yang saya cintai, nyatanya perjuangan itu belum berakhir, tapi yakinlah ada Allah yang akan selalu memberkati. Akan selalu ada orang-orang yang kita sayangi, yang siap berbagi. Kita masih bisa bersama-sama berjuang walaupun tidak bersama-sama seperti tempo hari. Kita masih bisa bersama-sama mencari solusi dan bekerja sama dalam menghadapi tahap selanjutnya. Tidak akan ada saat yang tepat untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Mohon maaf atas segala salah dan ucap, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nurdiana atas pidatonya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Pemberian cindramata dari wisudawan kepada Stikes Karya Putra Bangsa secara simbolis. Pembacaan doa kepada Bapak Riko Dwi Agung, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat ini, kami keluarga besar Stikes Karya Putra Bangsa beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini. Dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan, nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, kami keluarga besar Stikes Karya Putra Bangsa mengadakan upacara wisuda sarjana dan ahli madya. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Stikes Karya Putra Bangsa menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta, Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Stikes Karya Putra Bangsa ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang Senat terbuka Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung dalam rangka wisuda sarjana farmasi saya nyatakan ditutup.